Halo adik-adik kelas Pratama, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus nih. Berarti sudah 5 bulan ya kita tidak bertemu. Lalu seharap kita bisa cepat bertemu ya. Kita terus mendoakan semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah adik-adik, pasti kalian juga udah lama ya nggak jalan-jalan karena kita disarankan untuk stay at home. Jadi kita lebih banyak harus di rumah. Nah adik-adik, kalau misalnya kalian punya kesempatan buat jalan-jalan nih, kalian pengennya kemana? Kalian pengen ke mall? Atau kalian pengen ke tempat bermain? Atau kalian pengen ke luar negeri? Atau kalian seperti Lausa Ayu yang suka pergi ke alam? Kalau kita tuh sukanya ke tempat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bikin kita fresh pikirannya. Tapi ada loh adik-adik, orang yang suka pergi ke negara lain bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka rela pergi ke tempat yang kurang nyaman untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya di sana. Kita akan dengarkan ya ceritanya hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan pimpin waktu kami ke depan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, seperti yang tadi Lausa sudah bilang, bahwa hari ini kita akan belajar tentang satu orang yang memberitakan Injil ke negara lain, atau yang kita sebut misionaris, yaitu orang yang rela memberitakan Injil ke negara lain agar orang di negara itu mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini satu orang itu adalah William Carey. William Carey ini adalah orang yang sadar akan perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. William Carey lahir di Inggris pada tahun 1761 di sebuah desa kecil di Inggris. Ayahnya adalah seorang tukang tenun yang belajar baca dan menulis dengan sendiri. Pada umur 6 tahunnya William Carey, ayahnya ini dipanggil untuk menjadi guru di SD, dan sehingga William Carey ini belajar menulis, membaca dengan papanya sendiri. William Carey juga suka belajar tentang negara-negara lain dari pamannya, sehingga pengetahuannya tentang negara-negara lain sangat luas. Setelah dia lulus dari SD, dia bekerja di sebuah toko sepatu untuk memperbaiki sepatu-sepatu yang rusak. Sembari dia bekerja memperbaiki sepatu, dia juga sambil membaca buku, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Latin, sehingga pengetahuannya semakin bertambah sekalipun dia hanya sekolah sampai SD. William Carey ini juga suka membaca berita luar negeri. Setelah itu dia mendoakan orang-orang di luar negeri yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seperti ayahnya, suka mengajar anak kecil membaca dan menulis. Dia juga suka berkhotbah di gereja-gereja. William Carey sadar tentang perintah Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tetapi bagaimana caranya? William Carey terus berdoa sambil mencari cara. Kemudian di suatu hari dia berkhotbah di antara para pendeta-pendeta. Dia menyampaikan 2 kalimat tentang moto hidupnya, yaitu menantikan hal-hal yang besar dari Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Setelah itu, William Carey mendirikan sebuah yayasan misi. Yayasan misi ini adalah yayasan misi pertama yang ada di Inggris. Pada tahun 1793, William Carey, istrinya, dan keempat orang anaknya berangkat pergi ke India untuk memberitakan Injil di sana. Sangat berat bagi istri William Carey untuk mengikuti
suaminya pergi ke tempat yang jauh. Mereka waktu itu belum ada pesawat seperti sekarang, jadi semua harus ditempuh dengan kapal. Mereka harus melewati samudra yang luas, dan mereka juga sempat mengalami kerusakan kapal yang berat, ombak yang dahsyat. Baru akhirnya setelah itu 5 bulan mereka tiba di India. Awal-awal di India hidup mereka sangat susah, karena mereka belum menguasai bahasa Bengali atau bahasa India daerah sana. Mereka juga masih adaptasi dengan makanan. Mereka sudah terbiasa makan roti, tetapi harus makan nasi di India. Mereka juga beradaptasi dengan cuaca. Cuaca di India panas dan banyak nyamuk, sampai-sampai satu orang anak mereka terkena penyakit malaria. Dan Nyonya William Carey mengalami penyakit disentri, yaitu seperti penyakit diare. Mereka mau beli makanan, harganya mahal, mau sewa rumah juga mahal di kota itu. Akhirnya mereka pindah ke sebuah daerah perkebunan. Di sana William Carey membuat rumahnya sendiri dan mereka menanam sayur-sayuran. Dan sesekali orang India juga memberikan mereka makanan. Setelah beberapa waktu kemudian, William Carey mulai menguasai bahasa Bengali dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. William Carey juga ditawari pekerjaan sebagai kepala perkebunan dan diberikan fasilitas rumah tempat tinggal dan gaji yang lumayan. Di senggang waktu yang ada, William Carey mencoba untuk memberitakan Injil kepada para pekerjanya dan juga menolong mereka dari kesulitan mereka. Tapi ternyata masalah William Carey belum selesai. Anak nomor 3 mereka yang berumur 5,5 tahun mengalami penyakit disentri dan kemudian meninggal karena penyakit itu. Nyonya William Carey sangat tertekan dan menjadi seperti orang gila. Bahkan tidak bisa sembuh sampai akhir hidupnya. Setelah 13 tahun kemudian, Nyonya William Carey meninggal dunia. William Carey terus belajar tentang kebudayaan, agama, dan bahasa yang ada di sana. Dia belajar bahasa Sanskerta, bahasa Bengali, dia juga belajar agama Islam, agama Hindu, dan akhirnya sampai menguasai bahasa Sanskerta dan bahasa Bengali. Dalam 6 tahun dia bekerja di perkebunan, dia bisa menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dalam 2 bahasa itu. Pada suatu hari terjadi banjir besar di daerah perkebunan, dan perkebunan yang dikepalai oleh William Carey akhirnya harus ditutup. William Carey bersama keluarganya pindah ke daerah Sampore. Di sana mereka bertemu dengan seorang utusan misi yang ahli juga di dalam percetakan. William Carey mencetakkan Alkitabnya dan sambil memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Orang-orang di sana mendengar tentang Injil, namun tetap memeluk agama Hindu dan agama Islam. Setelah 7 tahun memberitakan Injil di daerah sana, akhirnya ada 2 orang yang menerima Tuhan Yesus. Namanya Krisnapal dan Gokul. Bagi orang Hindu, makan bersama orang yang bukan agama Hindu adalah suatu kenajisan, sehingga tetangga mereka ingin membunuh Krisnapal dan Gokul. Tapi polisi mencegah hal itu sehingga hal itu tidak terjadi. Minggu depan mereka berencana untuk dibaptis, tetapi yang datang hanya Krisnapal karena Gokul masih mengalami ketakutan. Akhirnya Krisnapal dan anak sulung William Carey dibaptiskan di hari itu. Acara berjalan dengan baik. Sebulan kemudian, Gokul dan teman-temannya yang lain dibaptiskan. Semakin hari semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya di daerah itu didirikan sekolah Alkitab. Pada suatu hari, William Carey mendapat surat undangan dari Universitas Fort William di Calcutta untuk mengajarkan bahasa Bengali. Ini adalah suatu kehormatan buat dia. Karena selain dia adalah orang asing di daerah itu, dia juga hanya lulusan SD, tetapi universitas memberikan dia gelar doktor, sehingga orang mengenalnya dengan Dr. William Carey. Apakah William Carey sombong dengan gelarnya ini? Tidak, ternyata ya. Ketika diwawancara, Dr. William Carey, apakah engkau dulu adalah seorang pembuat sepatu? Dia berkata, bukan, saya tidak membuat sepatu, tetapi saya hanya memperbaiki sepatu yang rusak. Wah, sangat rendah hati ya. Selain mengajar dan memberitakan Injil, William Carey juga berjuang atas penderitaan orang-orang India. Waktu itu, kalau orang India melahirkan bayi perempuan, bayinya harus dibuang ke sungai. Dan jika suaminya meninggal, istri harus dibakar dengan suaminya. Sangat kejam bukan?
William Carey berjuang untuk menentang hal ini, walaupun 20 tahun lamanya baru akhirnya terwujud. Masalah di dalam hidup William Carey belum juga selesai. Pabrik tempat dia mencetak Alkitab terbakar, sehingga dia harus mencetak ulang dari nol. Apakah William Carey marah dengan Tuhan? Tidak. Dia percaya bahwa Tuhan punya rencana atas semua yang dia alami. Selama 40 tahun dia melayani di India, dia tidak pernah lagi pulang ke Inggris. Sekalipun di dalam kesulitan, penderitaan, dia tetap bertahan. Tapi ada juga kesuksesan yang dialami, yaitu dia berhasil menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa India. Dan bahkan 2 orang anaknya menjadi misionaris juga. William Carey meninggal pada umur 73 tahun pada tanggal 9 Juni 1834. William Carey sebelum meninggal dia berpesan bahwa jangan menceritakan apa yang sudah dia lakukan, tetapi ceritakanlah apa yang juru selamatnya sudah lakukan. Nah, adik-adik, kita sudah dengar ya cerita tentang Dr. William Carey. Dia menjalankan perintah Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Kita juga bisa loh adik-adik memberitakan Injil kepada orang lain, tidak usah jauh-jauh seperti Dr. William Carey, tetapi kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan juga di dalam kehidupan kami, menceritakan firman Tuhan, menceritakan Injil kepada orang di sekitar kami. Tuhan tolong berikan kami kesempatan dan keberanian untuk melakukan itu. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah menghafal ayat dari 1 Tawarik 16 ayat 24. Yuk kita hafalkan bersama-sama pakai gerakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kalau sudah hafal, videokan dan kirimkan ke Lausa Pratama ya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan.